Moduers, kembali lagi bersama saya Gaby Suhartanto selaku Investment Connoisseur dari Moduit. Dan hari ini kita ada kedatangan Bapak Angkola dari MAMI atau Manulife Asset Management Indonesia. Halo Pak Angkola. Halo Gaby. Hai, terima kasih sudah datang meluangkan waktunya. Sama-sama ya. Sudah mengundang kami di sini. Oke, nah hari ini kita mau ngobrol sedikit tentang investasi di obligasi negara nih di kondisi pasar seperti ini Pak Angkola. Kita kalau misalnya punya tujuan investasi jangka menengah sekitar 3-5 tahun, apakah obligasi di reksadana pendapatan tetap itu menarik Pak? Oke, kalau kita lihat bahwa memang jenis dari investasi obligasi sendiri itu kompatibel ya, cocok dengan tujuan investasi kita jangka menengah dan panjang, sebetulnya nggak harus menengah saja. Yang memang yang harus kita pikirkan atau harus kita putuskan dulu adalah tujuan investasinya dan jangka waktunya berapa lama, itu udah cara yang paling tepat. Tapi memang investasi di instrumen obligasi pemerintah yang volatilitasnya relatif lebih rendah harusnya bisa cocok untuk tujuan investasi kita jangka 3-5 tahun. Nah, ketika BI menaikkan suku bunga, biasanya kan kinerja dari obligasi sendiri dan reksadana pendapatan tetap itu agak menurun ya. Nah, kira-kira kalau di tahun ini outlook-nya apakah bisa beat the benchmark nggak nih Pak? Oke. Ketika tingkat suku bunga naik, itu yang terjadi di tahun lalu, Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan tingkat suku bunga sampai dengan 5%, Bank Sentral di Indonesia menaikkan tingkat suku bunga 2,25%, saya rasa itu akan punya kaitan yang erat dengan harga obligasi. Ketika tingkat suku bunga naik, korelasinya jadi terbalik, Gaby. Jadi instrumen obligasi harganya turun. Nah, ini yang terjadi di tahun lalu. Tapi memang kabar baiknya adalah siklus suku bunga naik turun itu memang biasa ya. Itu merupakan bagian dari siklus ekonomi. Jadi saat ini kita prediksi bahwa kita hampir mencapai di puncaknya. Mungkin Bank Sentral Amerika Serikat ada kenaikan tingkat suku bunga 1-2 kali lagi, begitu juga dengan Bank Sentral di Indonesia. Jadi tekanan terhadap harga obligasi itu harusnya sudah semakin minimal ya dari tingkat suku bunga. Nah, apa yang bisa kita harapkan ke depan kan? Nah, ke depan ketika tingkat suku bunga di siklus seperti sekarang, harusnya ini adalah saat yang menarik buat kita berinvestasi di instrumen obligasi atau reksadana pendapatan tetap itu sendiri. Tekanan terhadap instrumen obligasinya sudah mereda karena tingkat suku bunganya sudah mulai stabil, dan potensi ke depannya ya, dengan tingkat suku bunga yang lebih stabil, diharapkan investor obligasi ataupun investor reksadana pendapatan tetap akan menikmati tingkat imbal hasil yang saat ini sudah tinggi. Nah, sekarang di Manulife ada yang namanya Manulife Obligasi Negara Indonesia 2, yaitu reksadana yang berinvestasi di obligasi negara. Nah, tadi yang kita ngomongin nih tentang tujuan investasi menengah. Nah, kira-kira dengan duration bond yang ada di dalam reksadana ini, apakah ini align nih Pak untuk tujuan investasinya? Oke. Jadi MONI atau Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 adalah reksadana pendapatan tetap yang berinvestasi 100% ke obligasi pemerintah. Lalu yang kedua, ciri khasnya adalah durasi yang dimiliki oleh portfolio MONI ini, itu durasi kita sebut durasi menengah. Jadi panjang tidak atau tidak terlalu agresif, pendek pun tidak, jadi tidak terlalu defensif. Jadi kita sebut durasinya menengah. Per akhir Februari, durasi portfolio itu sekitar 6-6,2 tahun, jadi tidak terlalu panjang. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan Gaby ya, apakah ini saat yang tepat? Ya. Seperti penjelasan saya sebelumnya, memang siklus ekonomi atau siklus suku bunga sebetulnya saat ini sedang suportif terhadap investasi di instrumen obligasi atau instrumen reksadana pendapatan tetap. Kalau kita memiliki tujuan investasi jangka menengah, ya, saya rasa itu adalah instrumen yang cukup tepat ya. Tapi memang seperti teori kita berinvestasi, kita harus tahu dulu, cek dulu risk profile kita seperti apa, dan pastikan juga tujuan investasi kita itu apa. Nah, mungkin Moduers juga banyak yang wondering nih, bedanya apa sih kalau misalnya saya beli obligasi sendiri nih, jadi single series, sama saya belinya lewat reksadana. Nah, boleh dijelasin nggak tuh Pak, pro and con-nya seperti apa? Karakteristik dari reksadana itu yang pertama, terdiversifikasi dengan baik. Jadi daripada kalau kita beli satu instrumen, ya itu berarti kita terekspos pada satu instrumen tersebut atau satu seri tertentu. Nah, sedangkan kalau kita beli reksadana yang isinya obligasi pemerintah, itu di MONI sendiri kurang lebih seri obligasi yang dimiliki oleh portfolio itu kurang lebih 15-20 nama atau 20 seri. Jadi itu terdiversifikasi dengan baik ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
kami dengan aktif melakukan namanya pengelolaan durasi ya. Jadi di mana ketika kondisinya lagi kurang menguntungkan seperti tahun lalu, durasinya kita pendekin bahkan sampai 5,5 tahun. Tapi kita sekarang melihat adanya opportunity karena tadi ya siklus suku bunganya lagi mendukung, itu membuat kita mengambil keputusan untuk memperpanjang durasi yang saat ini mencapai 6 sampai 6,2 tahun. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya menangkap peluang siklus dari ekonomi seperti sekarang. Jadi poin yang kedua adalah kita mengelola portfolio kita secara dinamis, tergantung dari kondisi pasar, dan ini mungkin yang tidak dimiliki kalau kita melakukan investasi sendiri di satu instrumen obligasi pemerintah. Nah, apakah sekarang itu adalah a good time to buy atau mungkin ada waktu lain yang lebih tepat atau gimana tuh Pak Angkola? Oke, jadi sebetulnya waktu yang tepat untuk kita mau masuk money atau instrumen investasi adalah saat kita punya uang. Tapi memang kalau kita sesuaikan dengan kondisi pasar, kok kayaknya nggak ada alasan untuk kita malah menunda ya untuk masuk ke instrumen-instrumen yang justru diuntungkan dari siklus ekonomi ini. Salah satunya adalah instrumen investasi obligasi atau instrumen reksadana pendapatan tetap. Oke, nah mungkin juga nih ada teman-teman juga yang sudah punya reksadana ini, udah punya money ini. Nah, apakah sekarang is a good time also nih untuk mereka yang sudah megang untuk average masuk lagi gitu? Ya, salah satu cara kita berinvestasi atau tipsnya adalah memang di jangka waktu ya. Jadi kalau Moduer sudah punya reksadana money, itu pasti sudah mengalami ups and downs ya. Jadi kalau performance dari obligasi atau reksadana money itu pasti akan sangat luar biasa bagus di tahun 2020-2021, di mana tingkat suku bunganya atau siklus ekonomi sangat mendukung. Di 2022 ketika banyak bank sentral di dunia itu melakukan penyesuaian terhadap tingkat suku bunga karena inflasinya tinggi, itu menyebabkan ya tadi ya harga obligasi pada berjatuhan dan lain sebagainya. Nah sekarang siklusnya berbeda lagi, kita udah masuk ke siklus pengetatan moneter sudah mulai berakhir, dan kemudian habis itu biasanya akan diikuti dengan pelonggaran moneter. Nah ini merupakan siklus yang baik. Jadi satu siklus ini mungkin Moduers atau investor yang masuk ke money sudah mengikuti. Sekarang kita berada dalam siklus penghujung di mana suku bunga sudah lagi tinggi-tingginya. Ya, saya rasa ini merupakan strategi kita juga buat berinvestasi untuk tambah lagi instrumen investasi di money. Oke, thank you so much Pak Angkola. Sama-sama Gibi. Untuk waktunya yang dan juga paparannya yang sangat-sangat insightful. Semoga bermanfaat juga untuk Moduers. Nah, buat Moduers yang ingin beli money dan juga untuk membaca fun fact sheet dan lain-lain, bisa ke aplikasi Moduit yang dapat di download di App Store dan juga Google Play Store, atau bisa hubungi Moduit Advisor Anda. Thank you sekali lagi Pak Angkola. Sama-sama Gibi. Oke, see you next time Moduers.